Wabarakatuh. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu
memberikan uang 50 M lebih? Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @Frank Alexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tantian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frankalexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tantian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah loh selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frankalexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @Frank Alexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frankalexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis at Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani,
bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien.
Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI,
mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frankalexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis at Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @Frank Alexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea.
Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar.
Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tantian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911.
Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri.
Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah loh selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frankalexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frankalexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @Frank Alexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis at Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah loh selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima. Saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frank_alexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons hal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan.
Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum.
Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu, Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan.
Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial.
Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Tian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi.
Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya
Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi
yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah loh selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya.
Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari.
Merespons soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir. Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya.
Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @frankalexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran, namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari Febri Adriansyah yang menurutnya hanya pencitraan. Aksi berani ini langsung membuat publik penasaran dengan sosok Frank Alexander Hutapea. Tidak hanya menyerang personal sang ayah, Frank juga meluapkan kemarahannya terhadap program bantuan hukum gratis @Hotman 911 Official yang selama ini dibanggakan Hotman. Sebagai sesama praktisi hukum, Frank menilai akun bermoto pengais keadilan sudah melenceng jauh dari esensi kemanusiaan. Menurutnya program Hotman 911 kini hanya dijadikan alat pemasaran terselubung untuk bisnis tempat hiburan malam milik ayahnya. Frank bahkan mendesak agar program bantuan hukum untuk masyarakat menengah ke bawah itu segera dibubarkan. Di sisi lain, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asabri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang naluri Hotman Paris sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima saya Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan apresiasi yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah loh, selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini terkait polemik penetapan kliennya sebagai tersangka. Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU di PT Asabri. Informasi tersebut diungkapkan Hotman Paris setelah mendampingi Febri Adriansyah sebagai tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 malam hari. Merespon soal tersebut, Sahroni mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Karena itu, Sahroni menilai tidak tepat jika nama kepala negara dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Sahroni, Polri dan Kejaksaan juga sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan. Sahroni menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang telah berkomitmen menjalankannya secara adil dan transparan. Karena itu ia menilai tidak perlu ada upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Sahroni meyakini Presiden Prabowo tidak berkenan namanya diseret dalam polemik hukum yang sedang bergulir.
Menurut informasi, Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Pasalnya Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Terkait kasus hukum yang menjerat Febri, Hotman pun menilai bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kliennya tidak benar. Atas dasar itu Hotman bersedia mendampingi Febri selama menjalani proses hukum. Dikenal sebagai salah satu pengacara dengan tarif termahal di Indonesia, Hotman Paris menegaskan dirinya sama sekali tidak memungut biaya untuk mengawal kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman seusai mendampingi Febri menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pencucian uang TPPU PT Asabri di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat lalu, 17 Juli 2026. Hotman memastikan dirinya murni bergerak karena panggilan hati nurani, bukan finansial. Bagi Hotman, mendampingi Febri Adriansyah disamakan dengan aksi sosial yang biasa ia lakukan lewat program Hotman 911. Bedanya kali ini ia turun tangan secara cuma-cuma untuk membela seorang aparat penegak hukum yang dinilainya berprestasi namun justru dikriminalisasi. Hotman mengendus adanya pergerakan dari kelompok oligarki kuat yang merasa terancam oleh ketegasan Febri. Semasa menjabat, Febri diklaim berhasil menyelamatkan aset dan kerugian negara dengan angka fantastis mencapai 430 triliun rupiah. Melihat besarnya angka yang berhasil diselamatkan, Hotman meyakini ada banyak pihak berkuasa yang terusik. Hal itulah yang menantang nalurinya sebagai pengacara untuk menjaga marwah sang klien. Hotman pun mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara, terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Febri Adriansyah tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sorotan paling tajam datang dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea, yang secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan sang ayah. Perbedaan pandangan itu menjadi perbincangan publik dan menambah perhatian terhadap kasus yang sedang bergulir. Hubungan ayah dengan anak sulungnya Hotman Paris dan Frank Alexander Hutapea kini memanas. Frank Alexander Hutapea menjadi sorotan setelah melayangkan protes keras secara terbuka kepada ayahnya. Secara terang-terangan, Frank Alexander Hutapea meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di media sosial setelah sang ayah resmi menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui akun Instagram pribadinya @FrankAlexander pada Jumat 18 Juli 2026, Frank membagikan ulang sebuah narasi yang menyentil sikap Hotman Paris. Ia mengkritik sang ayah yang mengaku tidak mengharapkan bayaran namun tetap tergiur mengambil kasus mega korupsi tersebut. Frank Alexander Hutapea juga menyentil sikap Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dari